Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan semoga puasanya lancar. Dan seperti biasa, kalau sudah sore hari kita ada program ngaji sore yang mana di bulan Ramadan ini spesial tidak hanya bersama Ustadz Asdi dan Ustadz Duri, tapi ada Ustadz yang lain. Termasuk pada episode kali ini ada Ustadz muda yang Masya Allah beliau ini adalah inisiator dari Juguran Ngaji. Kalau jamaah pernah lihat scroll di Instagram atau di YouTube muncul Juguran Ngaji, nah ini kita ketemu sama inisiatornya. Tema kita pada sore hari ini ngomongin tentang pemuda. Sebagaimana kita di kehidupan gitu ya, begitu menggadang-gadang pemuda untuk menjadi agen perubahan. Nah sebenarnya agen perubahan yang seperti apa nih di lingkup muslim ya, sebagai seorang muslim pastinya. Nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau, Ustadz Amir Abdillah, Sarjana Pendidikan. Kita sapa beliau, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama ke studio nih, Ustaz. Betul, ini kali pertama perdana nih bersama FK TV dan teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada. Masya Allah, sebuah kehormatan buat kami bisa berkumpul di Fastabiqul Khairat Studio. Masya Allah. Tahun 2020 pernah Ustaz dulu, pas masih kita FK TV. Oh iya, lewat Zoom. Nah sekarang kita FK TV-nya sudah tidak aktif, kita ke Fast TV. Gitu. Jadi karena ada masalah kita sekarang bikinlah channel baru Fast TV. Siap, Masya Allah. Mabruk, insya Allah semoga semakin bermanfaat untuk umat. Oke. Nah ngomongin tentang pemuda nih Ustaz. Siap. Sebagaimana saya masih muda. Ya, insya Allah. Jadi kadang nih pemuda mengalami dilema. Maksudnya dilema adalah dia berada, apalagi di zaman sekarang ini fase yang bagaimana caranya kita ini pemuda tetap berada dalam hirauh untuk menyebarkan kebaikan. Sementara ada sebagian mungkin ya pemuda yang mereka juga turut serta nih menyebarkan, tetapi halnya tidak baik dengan mudahnya. Jadi yang viral-viral itu di sosial media kan kebanyakan hal yang nuwun sewune itu yang nggak sesuai dengan syariat gitu loh, Ustaz. Yeah. Nah ini gimana nih caranya biar pemuda muslim ini tetap bisa bawa perubahan, membawa dampak yang positif di lingkungan yang serba nggak pasti seperti sekarang, Ustaz. Baik, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, para pemuda dan siapapun yang mendengarkan acara pada kesempatan kali ini, semoga puasa kita, ibadah kita semuanya bermanfaat dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sarana pendidikan dan insya Allah muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah gelar yang patut diraih dan disematkan kepada siapa saja yang lulus ujian Ramadan, lulus pendidikan Ramadan. Di antaranya kegiatan taklim seperti ini insya Allah bagian dari sarana kita untuk meningkatkan diri agar kita mendapatkan gelar muttaqun. Kembali kepada tema, tadi disampaikan saya masih muda gitu Mas ya? Iya, masih muda. Masih muda, tapi agak ragu-ragu. Padahal begini teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam daur atau usia itu memang dibagi-bagi jangkanya. Pertama adalah usia anak-anak ya. Kemudian syab, yakni mulai menganjak usia belasan. Kalau kita sering mendengar mungkin remaja ya. Walaupun ada sebagian orang yang tidak, atau sebagian pakar ya tidak menganggap kalau dalam Islam tidak ada istilah remaja, karena kadang usia dikatakan remaja menjadi dilema dan menjadi tidak menjadi sebuah alasan tameng untuk tidak mulai melakukan hal perubahan karena dia masih remaja. Yeah. Tetapi kalau dalam Islam kita kembali ke makna syab, itu muda, sudah disebut dengan muda, yang kemudian naik ke tingkat selanjutnya ar-rijal, yang disebut seorang laki-laki. Sebenarnya ya kembalinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia juga seorang pemuda baru, daurus suyukha, baru masuk ke masa tua. Lah, syab atau rijal ini usianya adalah dari 17 tahun
sampai 60 tahun. Itu masih digolongkan asyab atau ar-rijal, masih muda. Nah, jadi yang masih 30 tahun, 40 tahun, 45 itu jangan terus kemudian merasa tua. Oke. Harusnya semangatnya tetap masih muda, kemudian ilmunya juga ya ilmu pemuda ya, punya spirit tinggi, kemudian fisiknya juga harusnya harus kuat, harus muda, ini harus siap bersaing dengan umur yang 20 tahun, umur begitu. Jadi jangan sudah 40 tahun terus merasa aku udah tua, kemudian kalau futsalan gitu ngakunya kalah gitu kan, udah tua gitu. Jangan. Ini mentalitas yang harus kita bangun, bahwa usia pemuda itu ternyata long time, maksudnya panjang dalam Islam. Ya. Disebut suyukh khosyeh, sudah tua itu 60 tahun. Jadi kalau belum 60 tahun ini masih muda. Masih pemuda semuanya. Masya Allah. Itu yang pertama yang kita harus pahami bareng. Sehingga ketika kita memahami, saya ini misalkan 30 tahun, saya masih merasa muda gitu. Akhirnya kita insya Allah nanti dalam segala macam aktivitas akan membuat standar-standar dalam segala ukurannya adalah standar anak muda. Nah, makannya juga ya masih standar anak muda ya, tidak ada larangan-larangan, pantangan-pantangan. Masalahnya habit kita itu sudah begitu kadang, sehingga ya begitu, sudah merasa tua belum pada masanya. Berarti mindset gitu, Ustaz. Mindsetnya kalau mindsetnya tua ya nanti kan ke bawah terus nih sikap tua gitu ya. Ini pertama poin dasar, bahwa siapapun yang belum 60 tahun semua kita adalah masih muda. Jadi penonton ini jangan merasa uzur dulu ya dalam amal soleh apapun ya, kerja bakti pinginnya yang enak-enak karena ngerasa saya udah tua. Kalau belum 60 tahun jangan minta uzur dulu. Itu yang pertama, harus kita tanamkan kepada kaum muslimin semuanya bahwa usia muda itu panjang. Nah, usia muda itu adalah usia yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl itu menyampaikan ayat 54, Allahul ladzi ja'alakum min ba'di dha'fin, khalaqakum min dha'fin. Allah itu menciptakan kita itu dari dha'fun dulu, dari lemah. Itu usia kecil, usia anak-anak. Dikatakan oleh Allah dengan kata dhaif, berarti maknanya adalah lemah, tidak bisa apa-apa. Realitanya anak kecil, daurul tufulah tadi yang saya sampaikan itu adalah usia yang masih butuh bantuan. Iya, butuh bantuan. Nah, kemudian setelah itu summa ja'ala min ba'di dha'fin, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia setelah lemah itu usia muda, usia kuat. Dan ya di sini yang disebut Pak Mufassir mengatakan inilah para pemuda. Nah, setelah masa-masa muda itu, masa-masa kuat itu, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fin, setelah jadi kuat nanti kembali lagi ada masa lemah lagi. Itulah kemudian saya sampaikan tadi bahwa Allah memasukkan rangkaian pembagian usia itu ternyata cuma 3 golongan, dari lemah, kuat, kembali kepada lemah lagi. Begitu. Jadi saat ini ya usia kita ini usia kuat ini. Maka disebutlah pemuda itu adalah kekuatan di antara 2 kelemahan. Lemah ketika kecil dan lemah nanti ketika sudah tua. Dan kelemahan ini mirip, makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah tua nanti sifatnya mulai kekanak-kanakan. Itu ya karena memang Allah memberi sifat itu lemah, sama, mirip. Begitu. Lah, kita ini di tengah-tengah ini, para pemuda yang Allah sendiri sebut ya. Jadi pertama karakter pemuda Allah sendiri yang menyebut kuat. Ya, jadi kalau kita mengaku muda, sifat yang harus kita miliki adalah kuat. Karena Allah sendiri yang mensifati. Kecuali memang ada penyakit-penyakit, ada hal yang lain, ada degradasi dan lain sebagainya itu yang membuat
aslinya harusnya kuat, kita lemah atau merasa lemah tadi. Iya. Begitu. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi kalau misalnya usia 40, usia 50 masih bisa dibilang muda. Harusnya harus merasa muda. Gitu. Harus merasa muda. Harus tetap produktif, harus tetap semangat untuk melakukan amal soleh. Oke. Begitu. Nah, terkait dengan perubahan Ustaz. Terkait dengan perubahan, terkait dengan bagaimana dalam sebuah lingkungan itu menjadi tanggung jawab yang mudah. Nah, kalau misalnya di lingkungan kecil ya, misalnya kita di masyarakat gitu ya, biasanya kan anak-anak SMA, kuliahan itu yang dijadikan apa ya, anggaplah pemeran gitu loh, pemeran untuk melakukan hal-hal kebaikan di lingkungan tersebut. Padahal kalau misalnya tadi mengacu pada rentang waktu usia itu, yang bapak-bapak usia 40-50 juga harusnya ikut berperan, nggak cuma nyuruh-nyuruh aja gitu kan. Betul. Kembali kepada itu, kalau kita mau tarik ke sejarah, bahwa Nabi SAW ternyata mentargetkan target utama untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan di umat, untuk melakukan banyak hal, bicara dalam konteks dakwah, itu ternyata yang diaktifkan, yang menjadi target dakwah Nabi SAW adalah pemuda. Terbukti dari sekian banyak sahabat, sekian banyak yang masuk Islam didakwahi oleh Nabi SAW, itu mayoritas 3/4 dari sahabat itu semuanya adalah pemuda. Ini bukan sesuatu yang menjadi berlebihan ya kalau dikatakan pemuda itu adalah agen perubahan. Jadi usia-usia tadi yang disebutkan tadi semuanya adalah agen perubahan. Maka sedini mungkin kita menyiapkan mentalitas pemuda, sehebat mungkin kita mendidik dan mengarahkan pemuda, itu artinya kita sedang membina, membentuk dan membangun agen perubahan. Nah, begitu. Menarik sekali. Nah, bagaimana nih untuk menanamkan kepada anak-anak muda yang belum sampai gitu ya pada level atau pada tahapan mereka, aku harus menjadi agen nih, aku harus melakukan sesuatu yang nanti ini tuh bisa dampak buat orang lain. Nah, itu bagi orang-orang ataupun anak muda yang masih ya cuma mager-mager aja itu gimana tuh? Ya, sebenarnya berawal saat pertama bicaranya adalah yang menjadi permasalahan besarnya sebenarnya dari sekian banyak problematika dan permasalahan yang ada. Yang pertama itu adalah mentalitas memang. Dan bicara mentalitas pemuda itu setidaknya memang dibagi menjadi 4 golongan sekarang kondisi anak muda hari ini, kondisi umat hari ini. 1, orang yang pesimis. Orang yang punya mental pesimis. Pokoknya kalau sudah pesimis itu ditawarin dengan ide yang kayak apapun, diajak dengan ajakan apapun, diiming-imingi apapun, nanti jawabnya nggak bisa, minder dan lain sebagainya. Ini golongan pertama. Pokoknya udah nggak mau duluan. Nah, ini kondisinya. Dan sepertinya ini lebih banyak. Iya, benar. Yang kedua adalah orang yang setelah pesimis, dia realistis. Kan jadi ya ini agak meningkat. Tapi ya dia akan ketika ditawari atau akan diajak untuk melakukan kebaikan tertentu, udahlah. Biasanya jawabannya begitu. Karena mungkin bisa jadi sudah ada privilege tertentu, berada di zona nyaman, nggak mau resiko. Begitu. Itu golongan yang kedua. Agak mending sih daripada yang pesimis yang pertama. Tapi juga ya belum bisa diajak untuk melakukan sebuah perubahan karena sudah merasa puas dengan apa yang menjadi capaian hari ini. Udahlah, gini aja. Udahlah, repot-repot banget sih. Udahlah, begitu. Itu golongan yang kedua. Mungkin jauh lebih sedikit ya daripada golongan yang pertama, karena golongan pertama kayak rasa kok lebih banyak ini. Yang ketiga itu golongan yang optimis ini, sudah optimis. Sudah ketika disampaikan, dia sudah mulai merespon bagus. Ayo ngaji yuk, ayolah, daripada saya nggak ngapa-ngapain juga. Dia berpikir gimana ya
pemuda kita hari ini, oh kayaknya sudah bisa diajak berdiskusi, sudah mau ngaji, sudah. Ini mungkin golongan-golongan sudah mulai masuk organisasi, udah mulai sudah begitu. Ini juga sudah baik, sudah ini ada kalau kita bisa mengumpulkan pemuda-pemuda begini ini sudah oke lah, sudah lumayan. Yang ketiga, yang keempat ini yang kita harapkan sebenarnya pemuda yang progresif. Dia tidak hanya sekedar mau merespon gagasan baik, tapi dia mau, ayo kita dorong bareng-bareng menjadi bahan bakar kemajuan, menjadi orang-orang yang siap untuk berkorban, berjuang dan lain sebagainya. 4 tingkatan ini. Kalau melihat pemetaan kita di lapangan ini, 4 tingkatan kondisi pemuda kita hari ini. Saat ini. Yang tentunya bertingkat ini. Kuantitasnya maksudnya, jumlahnya. Yang mungkin lebih banyak ya di level pertama tadi. Begitu. Beban ya. Menjadi beban keluarga, beban segala macam aja. Masya Allah. Ya makanya kalau tadi kembali kepada pertanyaan tadi, setiap kita para laki-laki atau orang tua tadi yang usianya 40, 45 itu harus bisa memetakan itu kemudian mengajak. Nah, karena setiap kondisi ini treatmentnya beda-beda, nggak bisa disamakan. Jangan langsung dosis golongan keempat dipakai untuk golongan yang pertama mental. Nah, itulah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang hari ini sudah merasa berada di level keempat harus bagaimana membuat sebuah gagasan, ide yang menarik, kegiatan yang bervariasi untuk mengajak orang-orang yang optimis saja belum, masih pesimis terus hawanya, itu bagaimana memberi gagasan, pemikiran, program, kegiatan ngaji yang jangan disamakan. Kalau udah yang sudah kebuka itu mungkin diajak bicara materi-materi yang berat sudah mau. Tapi kalau yang optimis itu baru ikut saja udah bagus. Iya, gitu. Jadi itu mengapa butuh jembatan ini. Butuh jembatan. Orang-orang yang sudah kira-kira terbuka mindsetnya harus turun ke bawah, mengajak langsung teman-teman yang tadi masih berada di level bawah, bagaimana kita aktif dalam berkegiatan kebaikan sehingga pemuda kembali kepada perannya, kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya apa tadi? Kuat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat Ar-Rum maksud kami ayat 54 tadi. Begitu. Dan sekali lagi 4 golongan itu tidak menjadi patokan berdasarkan usia ya Ustadz ya. Betul. Jadi kalau misalnya usia 40-an lah, saya udah 40-an. Karena begini, gitu kan. Tua itu tinggal menunggu waktu. Tua itu realita, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dihilangkan. Tapi dewasa itu adalah pilihan. Mindset. Jadi tidak semuanya orang yang tua terus langsung otomatis dewasa. Iya, begitu. Dan tidak juga berarti usianya masih muda terus menghalang dia untuk bersikap dewasa. Jadi ya tidak tergantung dengan usia tadi, tidak tergantung. Itu dari mindset dulu. Ada sebuah peribahasa ya, ada sebuah perkataan yang sangat bagus bahwa dari kita itu dilihat dari apa yang kita pikirkan dulu. Kemudian pikiran itu nanti yang akan keluar oleh lisan menjadi sebuah perkataan. Ya, perkataan itu nanti akan memunculkan sebuah tindakan. Ya. Nah, dari tindakan itu nanti muncullah sebuah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu muncullah sebuah karakter. Yes. Nah, dan dari karakter itulah yang nanti menjadikan sebuah takdir. Nah, keberuntungan, aku jadi seperti ini, aku hebat, aku itu bermula, atau kalau kita tarik garis bermula dari mindsetnya. Jadi mindset itu memang penting sekali ya. Jadi kalau mindsetnya muda, ya nanti hasilnya akan hasil yang muda gitu. Betul. Hasil dari
kekuatan pemuda gitu kan. Kalau mindsetnya meskipun dia masih usia 20 tahun misalnya, tapi mindsetnya masih tua, lemah, aduh malesan gitu ya. Nanti hasilnya juga bakalan ya kayak orang-orang yang nggak punya usia betul. Kan. Itulah mengapa Nabi saja kalau kita bicara mau meniru siapa kan mengikuti zamannya Nabi kan kalau bicara apalagi tarbiyah kan pendidikan ini. Nabi saja itu tidak pernah mengajarkan bicara kekuatan kepada para sahabat itu bukan mengajarkan dengan banyak jumlahnya atau usianya atau enggak, mindset. Mental kedewasaan ya bermula dari mindset tadi pemikiran begitu. Ya, Masya Allah sekali ya. Nah, yang ini yang ya PR kita bareng-bareng bagaimana membentuk anak muda sekarang yang mau berpikir begitu. Kalau bicara minat baca pemuda Indonesia besar karena di sebuah survei begitu Indonesia itu sudah masuk ke jajaran ketiga pengguna media sosial paling aktif. Begitu. Berarti secara minat untuk baca minimal kalau media sosial kan ya melihat kan membaca lah ya. Begitu itu paling getol. Bicara tagar Twitter cepat sekali nanti trending itu kalau Indonesia apalagi untuk bully gitu. Yes. Itu paling tinggi. Tetapi minat baca itu tidak dibarengi dengan daya baca yang kuat. Nah, ini yang harus mulai kita geser nih. Jadi teman-teman yang sudah bisa bermain media sosial, bisa menggerakkan teman-teman, ayo perbanyak harus ini. Untuk menggeser dari minat baca, mendorong mundur konten-konten yang unfaedah. Nah, diganti dengan konten-konten yang sedikit dong mengajak berpikir. Karena ini merubah nanti tatanan pemuda kita. Begitu. Kalau pemuda kita sudah mau berpikir sedikit, daya bacanya meningkat. Kalau minat baca itu kan melihat HP, status WA itu bisa berjam-jam. Begitu ada makalah panjang dikit, scroll. Itu bukti daya bacanya rendah. Itu saya banget. Begitu. Dari situ untuk membuat pemuda perubahan karena tema kita ya. Pemuda itu harus baper. Bawa perubahan. Pemuda itu harus bawa perubahan bermula dari merubah mindset. Nah, merubah mindset. Kalau apa sih ya kalau gitu yang harus kita baca terlebih dahulu dan kita prioritaskan? Ya, Nabi sudah mewariskan setidaknya 2 hal kan, kitabullah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis. Kalau pemuda Islam ini sudah mau baca Quran, punya waktu dan mengkhususkan punya takdim sendiri terkait dengan Quran, terkait dengan hadis, kita tunggu perubahan itu akan wujud dari tangan pemuda. Begitu. Simpel ya sebenarnya. Simpel sebenarnya. Tapi ya kadang yang simpel itu sulit dilakukan. Teorinya simpel, tapi kadang orang ya itu kadang manusia itu begitu. Ada yang enak tapi nyarinya yang ribet. Iya, benar. Sepakat. Nyarinya yang ribet. Ya begitulah tipikalnya. Masya Allah, saya nggak tahu ini yang nyontohkan siapa. Tapi seharusnya kehidupan itu simpel. Karena Allah yang menciptakan kita itu sudah berikut perangkat-perangkat tuntunannya. Derek Allah saja, derek Quran saja, derek hadis saja, selesai hidup kita. Kita yang membuat ribet. Iya, begitu. Nah, terkait dengan perubahan Ustaz. Terkait dengan perubahan, ini kita dalam Islam ada patokan nggak? Maksudnya ini khusus untuk akhwat laki-laki perempuan gitu. Ini khusus untuk laki-laki atau ikhwan gitu. Ada nggak? Patokan dalam kegiatan melakukan perubahan tersebut. Kalau misalnya di kita ya, masyarakat kan ada genders nih. Ada laki-laki lah, yang perempuan lah. Nah, ini dalam Islam sendiri pandangannya bagaimana nih untuk perubahan terhadap itu? Iya, walaysa dzakaru kal unsa. Memang dalam Islam itu kita tidak bisa memahami pemahaman bahwa laki-laki itu sama dengan perempuan derajatnya dan lain sebagainya, enggak. Karena Allah sudah menyatakan enggak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Maka suksesnya seorang laki-laki tentu akan tetap berbeda dengan suksesnya seorang perempuan. Tidak bisa disamakan. Dan tidak sama ini bukan justru dikatakan tidak adil. Karena justru kalau seorang laki-laki dan perempuan disamakan rata, disitulah ketidakadilan itu akan terjadi. Bagaimana mungkin
fitrahnya saja beda, pikirannya saja berbeda, kemudian kesukaannya, kekuatannya, apalagi semuanya beda kan? Iya. Iya, semuanya beda, banyak bedanya. Pokoknya ya sama sekali tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Maka barometer kesuksesan antara laki-laki dan perempuan itu sampai kapanpun tidak akan pernah disamakan. Orang yang berusaha menyamakan antara keduanya akan menyelisihi fitrahnya dan pasti berantakan. Yang terjadi pasti ketimpangan. Jadi suksesnya seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin perempuan, itu ya bagaimana menjadi laki-laki yang baik, qawwam, pemimpin, mengatur dan lain sebagainya, itu sudah menjadi fitrahnya laki-laki. Begitu, dimanapun, di skala sekecil atau sebesar apapun, bahwa laki-laki diciptakan memang untuk memimpin dan perempuan diciptakan untuk melengkapi seorang laki-laki. Sehingga disitulah dalam Islam itu keadilan diciptakan. Yang dulu perempuan itu direndahkan, hari ini dalam Islam perempuan itu ditempatkan dalam makom yang tepat. Nah, nanti maka dalam banyak hal perempuan itu bukan disingkirkan tapi diistimewakan. Begitu. Kalau laki-laki boleh berkarir, perempuan boleh tetap berkarir tapi dengan caranya. Begitu. Ya, laki-laki itulah ya. Jadi si perempuan ini ya boleh melakukan perubahan tetapi dengan caranya masing-masing kayak begitu. Gitu kan maksudnya. Ada makomnya, ada kedudukannya. Jadi laki-laki melakukan perubahan, iya, dia menjadi agen perubahan. Perempuan juga melakukan perubahan, tetapi dengan makom dan caranya masing-masing. Setiap kita akan menjadi hebat di mata Allah masing-masing sesuai dengan kodrat dan kelebihan dan kekurangan yang Allah beri. Karena bicara kesuksesan, kalau bicara barometer tadi ya, sejauh mana kita dikatakan sukses, sejauh mana kita disebut agen perubahan, sejauh Allah tidak akan pernah menanyakan hasil. Allah tidak menuntut itu. Tapi bagaimana kita dengan kekurangan dan kelebihan kita mengambil seluruh potensi kebaikan yang sudah Allah titipkan kepada diri kita, berperanlah dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Jadi jangan pernah saya, seorang Amir Abdillah, kemudian membandingkan kesuksesan saya dengan orang lain yang secara background keluarga saja beda. Secara keahlian berbicara, keilmuannya itu beda. Jadi kalau kita mau sama ya mustahil begitu. Jadi sudah berperanlah sebagai diri saya. Siapapun teman-teman yang menyimak hari ini di kesempatan kajian kali ini, setiap kita itu sudah diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Artinya setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Berperanlah sesuai dengan kelebihanmu di bidangmu. Nah, nanti Allah sendiri yang akan menilai kamu ini sudah bawa perubahan. Begitu. Jadi jangan melihat apanya, bagaimananya. Tim yang di balik layar ketika berlaku profesional melakukan itu, mungkin hasilnya, gambaran, apresiasinya dari Allah bisa jadi sama saja dengan yang berada di depan layar begitu. Walaupun kerjaannya berbeda. Begitu. Jadi kalau bicara sukses, sudah kita balikkan sukses versinya Allah saja. Jangan sukses menurut kita. Kalau sukses menurut kita nanti bisa jadi baik menurut Allah, bisa jadi buruk. Tapi kalau sudah menurut Allah suksesnya, kebaikannya, insya Allah apa yang menjadi kelebihan kita tasarrufkan, kekurangan kita nanti Allah akan maafkan. Begitu. Ya Ustaz, Masya Allah sekali. Ternyata untuk menjadi bisa agen perubahan gitu ya, untuk bisa menjadi agen perubahan itu tidak harus satu usia. Jadi usia itu tidak menjadi penghalang gitu kan. Terus yang paling penting adalah melakukan perubahan sesuai dengan porsinya. Betul. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan dia punya keahlian apa kayak gitu. Tidak bisa yang semuanya dilakukan gitu. Seperti itu nih Ustaz ya. Betul. Yang paling penting dari setelah mindsetnya tadi benar, kita punya pegangan saja, on the track gitu saja sudah. Kalau teman-teman muda sudah on the track,
akar itu udah ibarat pohon ya, akar itu kita hujamkan, kita matangkan, kuat gitu ya. kita kuatkan. Tentunya tadi bagaimana bisa kuat ya, bisa mengakar itu dengan ilmu. Ya. Kalau sudah mengikut, selanjutnya berkembangnya silakan teman-teman bisa berkembang menjadi hebat sesuai dengan anugerah yang Allah berikan. Yang diberi kemampuan pintar ngomong, ya sudah berbicaralah untuk kebaikan. Yang bisa mengkonsep, udah konsepkanlah untuk kebaikan Islam. Yang bisanya menulis, ya sudah tulislah untuk kebaikan umat. Yang bisanya tenaga, ya udah tenagamu itu tasarufkan untuk kepentingan kebaikan, untuk bawa perubahan. Masing-masing kita punya porsi yang punya porsi berbeda. Yang penting niatnya, akarnya itu sudah benar. Ya, kalau akar sudah benar, akar sudah jadi, tujuan sudah satu, Allah Subhanahu wa taala, ini aman. Ini insya Allah menjadi pemuda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di esok hari, di akhir zaman, apalagi dengan gelombang informasi yang banyak ini, orang menjadi pemuda muslim itu kadang suka bingung. Mau ikut mana ya, mau ini mana ya, dan lain-lain, bingung. Gitu. Kalau kata Nabi, generasi ini disebut dengan generasi ima'ah. La takunul ima'ah, kata Nabi. Janganlah kamu menjadi generasi yang alay mungkin ya. Kayak layangan. Yang terombang-ambing. Ya. Ada in ahsanan nas ahsanna. Kalau orang-orang semuanya baik, maka aku menjadi baik. Wah, kalau trennya lagi aku ikut ini, begitu. Kemudian iwa'in dolaman nas dolamna. Kalau orang lain lagi sesat, lagi buruk, ya juga ikut buruk. Begitu. Apa kata angin lah, apa kata orang lah, apa kata kebanyakan lah. Begitu. Ini generasi ima'ah. Orang yang terombang-ambing, alay, tidak punya akar yang kuat. Begitu. Ini dilarang. Karena pemuda muslim itu ya harus punya prinsip, punya tujuan yang jelas, punya target dan capaian yang terukur. Harusnya begitu. Ini Ustadz, Masya Allah, pembahasannya sangat menarik sekali. Qadarullah kita harus berakhir, Ustadz. Masya Allah. Dilanjut lagi pekan depan, insya Allah. Baik, Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, obrolan tentang pemuda sebagai agen perubahan ya, pembawa perubahan ini tidak bisa dibahas hanya 30 menit saja ternyata. Masih panjang sekali, tapi qadarullah kita harus berakhir. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Intinya adalah terkait dengan pemuda, kita harus bisa memiliki mindset yang memang mindset pemuda itu kuat dan dia harus on the track. On the track ini maksudnya yang ikut jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ion Sustriono dan Ustadz Amir Abdillah. Pamit undur diri di kebersamaan kita sore hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.